Nah, ada menu onta. Ini fotografernya, supaya fotonya menarik, kameranya dimasukin oven. Ovennya di kamera dimasukin oven, flashnya menghadap kecil menghadap ke ontanya. Jadi Anda lihat ini chefnya dari belakang. Oh. Oke. Ya, poinnya sih kalau setahu aku ya, kita kalau namanya ikut lomba foto itu karyanya harus karya Nah, sendiri. tunggu. Ini kaos anak saya lihat nih. Kaos anak saya ya. Ini beli di mana lu belinya ini kaos ini? Anak beli. Pokoknya ini ada kaos ya. Saya itu sering ngomong bahwa Shutterstock is bullshit. Shutterstock ini tadi. Shutterstock is bullshit. Arbeit nambe. Gila, saudara. Jadi ada kaos, siapa yang beli atau Vero yang beliin saya ya? Kan dikirimin kaos. Yang beli. Siapa yang beli? Aku yang beli. Oh, kau yang beli. Ya udah. Jadi dibeli di TC ya. Shutterstock is bullshit. Arbeit nambe lah. Ada yang bikin kaos. Aduh, udah Bang, Abang bisa dengar? Oke, udah jernih lagi. Jadi tadi ya, yang Udah. pasti kita kalau lomba foto tuh nggak bisa pakai karya orang lain dong, ya. Tidak pernah Nggak ada bisa. klosol kayak gitu ya. Oke, terus dari Mas Gato, setelah pensiun kayaknya tensinya Bang Arben naik. Ini yang diomongin tadi, fotonya tuh ditaruh di mana tadi tuh? Ya kesel. Nah, foto dia tuh cuma ketutupan laser aja. Lasernya belum tak pindahin. Rumahku masih berantakan itu loh. Oke, ini saya bacain nih ya. Ini namanya pertanyaan, saya bacain tetap. Oh, girang lah. Nama akunnya keren. Tanya Bang, soal foto gunung kemarin yang viral. Bukan semata karena editan, tapi lebih karena diposting dan kurang tepat dijadikan karya foto jurnalistik yang layak dijadikan berita. Mohon pencerahan. Udah panjang di Twitter lah. Udah capek. Baca di Twitter deh. Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Pokoknya udah, yang itu udah selesai, kita nggak mau perpanjang Daeng lagi lah. Buji. Belum ada lagi. Ini bukunya juga belum keluar-keluar. Bukunya belum terbit juga sampai sekarang. Daeng Buji ini ikut buku PLN. Dia yang Sulawesi Selatan sama Toraja dia yang motret ya. Ini Daeng Buji. Namanya Oh, bener tuh saya sampai lupa. Dia namanya Daeng Buji, saya karena lupa nama aslinya. Om Arbain ngegas karena Coto Makassar dan Palu Basah, betul. Sama itu, Apa? Om Arbain tuh ngegas karena Coto Makassar dan Palu Basah. Tambah Soto Roda Jaya. Roda Jaya di Padang. Roda itu paru, nggak terlalu gawat. Untuk kalau Palu Manu Makassar itu Palu Basah, Coto, Konro ya gila tuh. Saya bisa 3-4 piring, bisa banyak, tapi habis itu minum penurun kolesterol. Bang, ini udah lama nih enggak dengar pernyataan Abang yang stylenya obras nih. Ini pertanyaan dari Anti Pedas. Kalau foto pemandangan, tiru foto postcard boleh nggak? Nggak, gini. Kalau Anda berwisata ke suatu tempat ke Paris, ke London ya, pertama, kalau Anda waktu singkat, katanya Anda seminar ya, saya tugas liputan Wimbledon, saya akan beli postcard sebanyak-banyaknya. Postcard itu template saya kalau waktu saya singkat. Jadi kalau Anda mau motret suatu kota dengan bagus, contohlah postcard. Itu Anda nggak terlalu banyak mikir, tujuh tukang taksi aku mau motret kayak gini. Saya waktu itu suatu angle Paris, saya bagus, saya nggak tahu dari mana motretnya. Saya juga tukang taksi, I want to take picture like this. Saya di drop persis di titik, kelihatannya kayak gitu. Saya tiru jebret ya, aman kan? Saya cuma waktu 1 jam balik ke seminar lagi. Ya saya paling nggak dapat foto Paris yang bagus. Postcard itu pasti udah dipikirin tempatnya kan. Ingat, postcard itu template. Kalau Anda punya waktu lebih, kalahkan postcard itu. Saya selalu beli postcard. Saya nggak percaya, postcard saya banyak banget, ribuan. Saya itu punya postcard ini nih. Iya. Tapi Bang, Tuh, itu postcard. Itu jawaban postcard semua tuh, ribuan. jawaban Abang itu Kasih aku mengharapkan tuh jawaban yang pertamanya beda tuh. Abang udah lupa apa itu? tagline-nya obras. Gas. Ya kan? Kalau foto pemandangan di turu postcard boleh Siapa yang nggak? larang? Siapa yang larang? Jadi boleh ya, masa tidak Salah. Justru jadikan acuan, jadikan template ya Bang Bain ya.
Bang Bain aja tuh kirim apa beli postcard luar negeri kirim ke dirinya sendiri tuh. Kayak gak ada kerjaan. Loh, ya saya selalu gitu. Saya selalu ngirim poster tuh diri saya sendiri karena nggak ada yang ngirimin saya kalau nggak, itu kan. Cuma saya dapat Rizka Wulandari di Italia ya. Terus ada satu lagi saya lupa. Jadi saya sepakat kalau keluar negeri saya kirim ke dia sama ke dia. Nanti saya lihat di note saya di handphone tahu siapa aja. Ada dua orang yang saya keluar negeri saya kirim. Rizka tuh selalu ke mana ngirim, saya ngirim ke Rizka gitu. Ya, konsep ATM betul, amati tiru modifikasi. Nah, ini dari Daniel Tanamal. Mungkin Daniel Tanamal baru bergabung di Obras nih. Jangan digas, Bang. Om, kalau fotografer ada objek makhluk hidup perlu pertolongan. Mana duluan? Foto dulu atau nolong dulu? Udah capek jawabnya ya. Oh, saya temannya Deng Buce, bukan Deng Buce. Frame and Project Photograph. Oh, temannya Deng Buce. Tadi karena Deng Buce, saya bingung nih siapa. Ya udah, nggak apa-apa. Ini pertanyaan nih. Jawab dulu. Gimana sih host yang nanya? Dibaca yang bawah. Atas masih banyak nih atas. Baca bawah aja. Jawab dulu nih dari Daniel Tanama tadi. Bentar, lagi nge-lag, Bang. Lagi nge-lag. Tunggu. Lu yang nganterin kan? Ya udah. Nge-lag. Bang. Ada anakku sama mantuku, ada sama adik iparku ya. Halo Mas Arat, apa kabar? Selamat jadi bapak ya bulan depan. Bola tuh. Dan yang di depan saya jadi Ya. kakek bulan depan. Bang, pertanyaan nih Mas Daniel. Jadi nolong mana dulu nih? Kalau Ini nah, nolong atau motret gitu ya. Itu dalam dunia itu saya nggak pernah ketemu ya. Saya paling nggak 30 tahun jadi fotografer, 32 tahun ya jadi fotografer jurnalistik, belum pernah ketemu situasi nolong dulu, motret dulu, saya bingung. Faktanya saya nggak pernah bisa nolong ya. Orang dibunuh di pasar, dilemparin batu, saya nggak bisa nolong. Ada maling mau dibakar di kampung rambutan tahun 94 itu ya. Waktu terminalnya belum kayak sekarang. Saya menolak motret mau dibakar juga, ini temennya ini pasti. Akhirnya saya harus motret karena saya takut dibakar itu kan. Untuk datang polisi nyelamatin copet itu kan mau dibakar. Jadi dalam banyak hal kita nggak mungkin nolong karena nolong diri sendiri aja nggak bisa kok. Mau nolong orang gimana caranya? tapi kalau ada kejadian gitu berarti lari dulu. Kalau sempat motret dulu. Kalau tugas kita motret ya motret dulu ya Bang ya. Dalam motret kerusuhan tidak pernah ada rumus. Waktu kerusuhan Mei, fotografer yang berangkat itu saya tanya, kalau nggak berani nggak usah berangkat. Karena orang nggak pede itu auranya mancing dirusuhin itu loh, serius. Orang ragu, orang nggak pede itu auranya mancing orang ngisengin dia, serius. Anda kalau yakin segala orang juga nggak takut sama Anda gitu kan. Tapi kalau kelihatan pelegak-pelegu gitu, ya orang jahat pencoleng akan nyerang Anda. Okta 149 saya pakai WiFi. Itu WiFi saya keren tuh. Saya nggak bohong nih. WiFi saya keren tuh. Routernya dua tuh. Tuh routernya gede ini. Iya, Yang tapi ini routernya gede. Emang kan Tuh routernya dua lagi. Ada satu router lagi di belakang lemari es yang dari First Media. Yang dari Telkom itu apa? 3 router. Ini saya sekarang pakai yang First Media. Oke. Aku bacanya di atas, Bang. Di atas banyak pertanyaan nih. Oke. Dari nggak door prize dulu. Hampir habis loh, ini hampir 40 menit lagi nih, 20 menit lagi habis. Oh iya, giveaway. Dapatkan satu kalender dari MFI, Masyarakat Foto Indonesia. Pertanyaan pertama, Bang. Fotonya adalah foto kiriman fotografer Indonesia ya, itu dilombakan, dikirim, dikurasi ya, fotonya landscape keren-keren. Abang, ada berapa masih? Kalender. Ya. Kalender masih ada 6, jadi bisa 2-3 kali pertemuan lagi tuh. Oke. 2 lagi sekarang. Ya, 2 pertanyaan dari Bang Arbain lah. Saya ya, satu. Siapa nama pemain MU yang gara-gara Belanda tadi yang saya sebutkan tadi, tulis namanya bener. Oh iya. Yang pertama nama pemain Belanda MU tadi. Ya. Nama depan dan nama belakangnya ya. Ada 2021 bukan 2020. Ready bikin gara-gara. Iya, anti pedas selalu di skip karena di Sweden mahalan ongkos kirimnya. Verify karikatur. Oke, dia paling benar. Ruth Pandisoro. Iya. Jadi nanti dia aku ya kasih alamatnya ya, kasih alamat sama nomor handphone jangan
lupa karena besok kita kirim langsung. Oke. Oke, udah habis yang Ruth Van Nistelrooy. Nah, aku kasih pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Teman-teman kalau ngikutin dari yang pertama, foto-foto yang kisah aneka foto yang pertama itu ada foto yang legendaris banget sampai jadi dibikin meme-meme. Itu fotografernya siapa? Yang jawab pertama dapat giveaway. Lo Ilham Sastro protes tuh, Om Desa yang pertama. Gimana tuh? Urutannya bisa berubah nggak di tiap handphone? Bisa, kadang-kadang bisa. Coba. Nah lo. Oh enggak. Waduh. Bukan, Mas Irham itu keempat malah. Nanti. Mungkin di komputernya dia sendiri pertama, ya kan? Iya. Dia kan langsung ketik langsung keluar kalau dia terkirimnya. Mas Irham, mohon maaf. Itu di juri ya. Mas Irham keempat ini. Malah yang kedua tuh MiG 2504, yang ketiga Mbak Laksmi. Ini Charles Ebet, siapapun yang Charles Ebet, yang siapa yang pertama Charles Ebet? Charles Ebet yang pertama, mana sih dia? Ya itu Rusky Walker, boleh lah. Fat. Dia denger kan, nggak saya tulis kan? Ya. Fatwa Kalbu. Kan dia denger kan? Fatwa Kalbu. Bisa salah ya. Rusky Walker yang kedua. Loh. Rusky Walker 2. Iya, ya. Oke. Jadi udah 2 kalender ya. Kemarin sih aku kasih 3. Ada 1 orang yang itu kasih 3. Oke. Saya punya bukti SS Om. Iya. Aku juga print screen. Kita harus itu kok. Tenang, Mas Irham. Nanti tak liatin ya. Jadi yang teman-teman yang giveaway-nya dapat langsung telepon ya. Langsung DM aku alamatnya sama nomor handphone. Nih. Oh, ke Makassar sih masih oke. Ilham Sastro jangan marah dong. Nanti pasti dapat ya nanti ya. Mintain ke Sportak lagi dong. Iya. Tuh, kelihatan nggak? Kebalik. Mas Irham keempat. Ya, udahlah Mas, nanti dia aku kasih kalender kok. Gampang kalau kalender. Kalender 2020 ya. Bercanda. Oke. Cuma expire setahun ya. Belum masalah expire setahun ya, obat-obatan kadang-kadang expire 2 tahun masih bisa ya. Enggak lah, kirim ke Makassar nggak ada masalah. Tenang. Maleo belum nyampe. Orang kemarin udah datang ke sini makan lontong, malah nggak diambil tuh kalender. Kita kasih aja giveaway punya siapa? Maleo. Gato. Dia kan menang minggu kemarin. Oh iya. Wah, Adi Sportak lu boleh saya kirim lagi, gak apa-apa tuh. Siap. Kaget tuh. Jadi harusnya giveaway-nya bisa banyak. Daripada ngirimnya ke Jakarta lagi terus dikirim lagi, mending Mas Andi aja dari Semarang. Wah, pemenangnya aku kasih alamat, Mas Andi kirim langsung. Enakan gitu kan? Iya. Sangihe, oke, Sangihe. Sangihe minta tuh, Stanley ya, Stanley. Oke, Sangihe. Oke. Ya, Sangihe kita kasih. Sehat-sehat semua juga, Mas Daniel. Thank you. Oke, lanjut Bang. Tunggu. Ada pertanyaan lagi nggak? Lanjut. Masih ada waktu. Tinggal dikit loh. Tadi waktu mulai babak kedua, full dari awal ya? Belum putus ya? Belum. Ini kalau keputus tiba-tiba berarti kita tinggal... Maaf ya, ini... Iya, artinya habis ya. Jadi, oke, saya terusin dulu. Ini foto yang cukup legendaris, saya cukup lucu zaman apa? Blitar Pripun ya, piye? Blitar no problem kalau menang. Ya, pesit kapal. Ini lihat, ini Yasser Arafat nunjuk pas ada fotografer motret dari belakang itu. Itu lucu banget ya ini foto ya. Ini foto kebetulan momennya jadi nyambung ya. Yasser Arafat pas nunjuk gini. Dan kebetulan pas ada fotografer di belakangnya, ini yang motret pas momen banget, ini foto cukup lucu ya. Waktu itu dimuat Yasser Arafat pidato ya, waktu itu ya, tahun 2003 ini. Yasser Arafat terus meninggal ya, nggak lama kemudian. Saya pernah ingat motret Yasser Arafat, masang foto Yasser Arafat pas Natal, saya dikecam orang, bikin hoax. Jadi Yasser Arafat itu istrinya Kristen Ortodok ya. Jadi Natal-Natal istrinya ke gereja, Yasser Arafat berlutut sebelah istrinya. Jadi di Palestina seperti itu ya, jadi bukan mengada-ada. Di Palestina tuh kalau ada dari Yerusalem ke Palestina ya, Nazaret itu Palestina. Saya pernah ke Israel 2 kali.
di daerah Palestina itu Nazaret, Bethlehem itu Palestina. Itu begitu masuk Palestina, Anda nggak usah nunjukin paspor ya, dari Israel ke Palestina itu dalam Israel, itu selalu jadi sengketa, tapi Palestina itu negara di dalam Israel. Welcome to the origin of Christianity. Jadi Palestina sendiri menyebut dirinya asalnya agama Kristen. Ya, Yesus dari Palestina memang itu loh. Oke, jadi Yasser Arafat itu ini foto yang sangat legend Yasser Arafat yang lain. Nah, ini siapa? Silence of the Lamb. Anthony Hopkins. Iya, Anthony Hopkins. Ya. Jadi waktu itu dia dapat penghargaan apa FF di refresh ya, FF apa gitu. Nah, fotografernya ini mengambil bukan background ya, side ground ini istilahnya, samping ya, side ground. Teman-temannya motret diambil dari sini. Ya, ini salah satu pemikiran kalau Anda mau bikin foto yang menarik ya, jangan cuma orangnya doang. Orang-orang lain menarik juga bisa. Kalau backgroundnya tembok gimana? Nyamping ini side ground istilahnya, bukan background ya. Side ground, foto-foto temannya, bapaknya Thor ya? Masa sih? Iya ya, aku lupa. Ini side ground ya, ini salah satu contoh pemotretan untuk supaya foto kita nggak biasa-biasa aja. Ingat ya, jangan mikir background foreground lagi, ada namanya side ground. Ini adalah menu di apa di Cina, onta panggang, daging onta. Di Cina juga ada onta ya, jangan salah ya. Di Arab, di Australia, di Cina juga punya gurun. Di India juga ada onta yang aoi. Iya, ada dong. Di Puskar tuh ontanya bulan ya. Saya pernah ke India sama Pak Lukas sama Pak Dodi. Itu di Puskar Festival Onta. Kita ke sana untuk Festival Onta. Tai onta juga di mana-mana. Nah, onta juga dimakan di Arab juga onta dipotong Idul Adha kan. Ini di Cina ada menu onta. Ini fotografernya supaya fotonya menarik, kameranya dimasukin oven. Ovennya kamera dimasukin oven, flashnya menghadap ke ontanya. Jadi Anda lihat ini chefnya dari belakang oven nih. Jadi kameranya dimasukin oven. Kayak GoPro disodokin itu. Tapi ini kameranya masih zaman DSLR, Anda bayangin ya. Ini niatnya minta ampun. Tapi itu nggak pengaruh ke kameranya ya? Panas dong, ikut panas dong. Saya nggak tahu nih, tapi mungkin cepat-cepat. udah dingin kan nih, udah nggak ada asap nih. Udah nggak ada asap ya, udah nggak ada asap. Iya. Daging onta panggang gila juga sih. Onta ovennya segede apa gitu ya, ini onta panggang. Buset deh. Nah, ini pencemaran di Rio de Janeiro. Ini pantai Copacabana. Rio de Janeiro Copacabana ya namanya pantainya. Pokoknya ini pencemaran di Rio de Janeiro. Itu pencemaran Anda lihat ya. Itu kalau nggak pakai helikopter, nggak pakai drone, nggak kelihatan pencemarannya bahwa ada suatu sungai pembuangan ke laut yang mencemari banget dan kelihatan seperti ini. Ini contoh betul bahwa area kadang wajib untuk beberapa hal tertentu. Daging onta enak om, aku belum pernah makan ya. Susu onta aku ditawarin nggak tega minumnya ya. Aku jangankan susu onta, susu kambing aja saya. Susu kuda di Sumbawa katanya bikin jantan. Saya nggak tega. Waktu itu sama Teteh Eliana sama Nana Sevriano sama saya ke Sumbawa sama Pati juga waktu itu kita ke Sumbawa ke peternakan kuda. Susu kuda liar itu bukan kuda liar ya, kuda ternakan sebetulnya. Kudanya mah galak-galak ya, tapi kita tawarin minum saya nggak tega, berbusa waktu itu ya, saya nggak tega. Nah, ini foto legendaris. Ini Boris Yeltsin ya. Boris Yeltsin menari caca ya, lihat ini, menari caca ini menari gitu. Ini foto menang buat Pras Foto kalau salah ya, tahun 80-an akhir ya. Boris Yeltsin coba lihat ya, itu jojing ini. Padahal ini kalau di videonya, jadi come on Mr. Presiden, come on itu. Jadi dia tuh gaya gini itu mungkin cuma 2-3 detik terus dia langsung lari. Jadi cuma tangannya diangkat itu 2 detik terus dia lari. Tapi fotografernya demikian jeli, jadi seakan-akan dia jogging all the time, ya nggak? Foto itu jebret, tapi dia membuat jadi lama. Efeknya sebuah foto itu berjuta kali lipat daripada lamanya pemotretan. Itu Soekarno yang ngomong ya. Saya pernah baca Soekarno ngomong gitu bahwa Soekarno itu sangat menghargai fotografi karena itu bahwa sebuah foto itu efeknya lebih panjang daripada proses pembuatannya. Ini Boris Yeltsin menang buat Pras Foto tahun berapa ya? 90-an, sorry 90-an. Ini yang saya bilang tadi, Virgia Lisnawati. Anda lihat orangnya kecil, kameranya gede-gede ya. Ini fotografer cewek Indonesia. Ini tahun 2005 saya potret. Ini Susan Plangkat sama adik Berry. Tahun 2005 konferensi Asia Afrika di Bandung. Masih Nikon semua tuh ya. Tuh Nikon semua. Wah, ini. Susan Plangkat ini bosnya EP waktu itu di Jakarta ya.
Ini adik Berry yang bikin buku Mata Lensa ya. Anda lihat ini fotografer cewek perkasa, yang cowok bisa minder tuh. Kameranya segede-gede gambrong itu. Saya sangat pinggang udah. Ini Mbak, ini Reuters, bosnya Reuters. Anda lihat lensa 300 nggak ditutup bodinya, lensanya tuh nggak ditutup. Wartawan memang suka selordeh, tuh lensanya kebuka. Terus bawa tangga. Itu 7200 di satunya, bawa tele, bawa monopod, bawa tangga. Ini cewek ya Mbak ini. Mbak ini tuh lebih tua dari saya sekitar setengah tahun ya. Jadi sama seniornya sama saya. Sekarang Mbak ini udah pensiun ya. Barusan punya cucu. Ini saya foto 2005 di JCC. Mbak ini lari mau ngirim foto, lari. Mbak, sabar. Saya sabar lari mundur, saya motret dia. Jadi ini pakai seper 60, seper 30 kalau salah ya. Saya mundur, jadi ada efek geraknya sih. Ada efek geraknya di belakang. Nah, saya mundur. Ya, nggak baik. Waktu Mbak ini tuh baru Mbak ini sendiri sama Rini PWI waktu itu. Ini Mbak ini Nuraini akhirnya ya 2005 di JCC saya potret. Bang, ini Ini ada remaining Bang. nah, Udah ada remaining sekarang. 2 menit lagi putus. oke. Jadi teman-teman, ini kayaknya ini adik Berry tuh ini adik Berry waktu itu hamil, hujan-hujan petai sepak bola saya potret ya. Ini lihat lensanya segede gambrong ya. Lagi hamil juga waktu ini. Oke, teman-teman. Ini kisah fotografi mungkin kita minggu depan bagian 2 ya. Masih banyak foto yang lebih menarik yang belum keluar.